Halo trader semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Orbit TV dalam program BTN, Belajar Trading dari Nol, episode yang keempat. Saya dengan Danu Nuraga, trading coach Anda. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai indikator Stochastic Oscillator. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, nonton dulu ya. Linknya ada di description box di bawah video ini. Tapi sebelum saya mulai materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah video ini. Agar jika ada video-video terbaru, kamu bisa langsung nonton. Like juga video ini agar kami terus bisa mengedukasi kalian. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi. Yang akan saya bawakan adalah cara menentukan stochastic oscillator. Oke, kita langsung aja. Jadi, ringkasannya di materi ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah jenis indikator teknikal. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai stochastic oscillator secara khusus. Dan yang ketiga, kita akan studi kasus mengenai stochastic oscillator. Nanti setelah kita sudah menonton dan mempelajari edukasi ini, kita akan memahami apa itu stochastic oscillator secara khusus. Dan kita juga akan mampu membaca price action menggunakan bantuan stochastic oscillator di dalam sebuah chart. Lalu kita bisa juga membuat trading plan secara mandiri menggunakan bantuan stochastic oscillator. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran edukasi yang saya akan bawakan. Lalu selanjutnya adalah jenis indikator teknikal, itu ada dua untuk jenisnya, yaitu trend following, dan yang kedua adalah momentum oscillator. Nah, sebenarnya apa sih trend following itu? Jadi, trend following itu merupakan indikator yang akan memperlihatkan secara visual tendensi pergerakan arah harga yang sudah terjadi. Kelemahan indikator ini bersifat laggard ya, atau terlambat gitu. Jadi, contohnya itu seperti moving average atau EMA. Yang selanjutnya itu ada envelopes, Bollinger Band, dan Ichimoku. Seperti gambar yang ada di layar, itu adalah contoh dari moving average ya. Jadi ini untuk melihat trend following. Jadi trend itu mau kemana, itu yang kita harus ketahui dulu. Sebelum kita ingin memasuk ke market, itu memang kita harus mengetahui dulu arah trend mau kemana. Ini salah satu contohnya, ada moving average. Pastikan trennya itu dia lagi bergerak uptrend atau downtrend ya. Jadi untuk bisa kita lihat di layar, ini udah dipastikan bahwa candlenya itu di atas dari moving average itu. Jadi kita udah pastikan bahwa trennya akan terus naik. Dan juga jika sebaliknya, berarti tren itu akan turun. Jadi kita akan mengikuti tren ya dalam trading. Oke, yang selanjutnya ini mengenai momentum oscillator. Jadi momentum oscillator ini merupakan indikator yang mengidentifikasi lekukan-lekukan dari siklus harga. Osilator tidak menunjukkan arah pergerakan harga. Jadi osilator sendiri digunakan untuk mengetahui apakah harga sedang bergerak di peak atau jenuh beli atau bottom dengan jenuh jual gitu, atau netral ya. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui dari sini ya. Jadi ada contohnya, itu Stochastic, RSI, William, terus ada CCI dan lain-lain. Ini adalah untuk momentum oscillator ya. Jadi kita akan mengetahui dari sisi momentum oscillator. Jadi nanti bisa langsung dipasang karena ini adalah indikator alat bantu yang bisa membantu kita ya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari stochastic oscillator. Jadi stochastic oscillator ini adalah indikator momentum yang menghitung apakah harga suatu aset sedang dalam kondisi overbought atau oversold jika dibandingkan dengan pergerakan harga selama periode tertentu. Stochastic oscillator ini juga diciptakan oleh seorang technical analysis bernama Dr. George Lane pada tahun 1950. Saat itu disebut Lane Stochastic. Lalu Stochastic dapat mendeteksi pergerakan harga lebih cepat sebelum harga itu terbentuk atau leading indicator. Jadi kalau kita bisa menggunakan Stochastic ini, pastinya kita akan mendapatkan info lebih dulu ya mengenai pergerakan harga. Jadi ini sangat berguna banget kalau misalnya kita ingin entry ke market, pastinya kita cek dulu menggunakan Stochastic ini. Nggak ada salahnya karena memang indikator-indikator ini memang digunakan untuk membantu kita menganalisa market lebih gampang ya. Jadi selain kita langsung melihat marketnya itu sendiri, atau melihat chart menggunakan chart pattern dan mungkin support and resistance, trend line, itu kita bisa bantu dengan indikator-indikator ini gitu.
Lalu stokastik bergerak secara siklus gelombang di mana area atas disebut overbought, itu di area 80, dan area bawah disebut oversold, itu area 20 ya. Terus stokastik ini cukup efektif digunakan untuk mengetahui peak dan bottom sebuah harga. Gitu. Jadi kita akan mengetahui harga peak itu harga tertingginya di berapa, dan juga nanti akan ada harga bottom itu di berapa, nanti kita bisa tahu dengan stochastic oscillator ini. Nah, untuk parameter normal yang akan digunakan adalah jika kita sifatnya cepat atau fast, itu kita bisa menggunakan 533. Jadi itu nanti bisa langsung dipasang di indikatornya di MetaTrader 5 ya. Untuk aplikasi trading MetaTrader 5 itu pastikan nanti di bagian indikator kita masukin di stochastic oscillator-nya adalah 533. Tapi kalau misalnya kita mau yang slow, yang pelan, itu kita bisa masukin yang 1433. Jadi tinggal ganti antara 5 dan 14 ini ya, gitu. Lalu stochastic oscillator ini tidak mengikuti harga, tidak mengikuti volume atau semacamnya. Ini mengikuti kecepatan atau momentum harga ya. Jadi dia memang nggak mengikuti harga, lebih mengikuti kecepatan atau momentum. Jadi yang dilihat itu adalah momentum harganya. Nah, yang selanjutnya ini cara penggunaan sinyal jual diberikan ketika osilator berada di atas 80 dan kemudian memotong kembali di bawah 80. Biasa kita sebut sebagai dead cross. Lalu selanjutnya itu sinyal beli diberikan ketika osilator berada di bawah 20 dan kemudian memotong kembali di atas 20 atau yang biasa kita sebut sebagai golden cross. Saat overbought terbentuk, maka menunjukkan peak ya. Jadi menunjukkan peak baru yang berpotensi terbentuk gitu. Jadi ini juga akan berlaku sebaliknya ya. Jadi untuk ini kita itu bisa gunakan di semua time frame. Jadi mau time frame H4, D1 atau M30 itu kita bisa gunakan ya. Jadi ini stochastic oscillator bisa digunakan semua time frame. Jadi nggak perlu khawatir. Itu nanti kita bisa sesuaikan saja. Biasanya untuk melihat tren itu ya kita pastinya di H4 atau D1 ya. Lalu untuk pada saat entry ya kita pastinya akan lebih kecil sedikit gitu kan ya dari M30. Oke, dan selanjutnya kita langsung melihat bahwa untuk stock oscillator ini kita bisa menggunakan di semua time frame. Ya, jadi time frame apa saja kita bisa gunakan. Kalau misalnya kita ingin melihat tren, itu pastinya kita akan menggunakan time frame yang lebih besar ya. Contohnya seperti D1 atau misalnya time frame H4 gitu ya. Jadi untuk melihat trennya di situ. Terus kalau misalnya mau entry, pastinya kita akan menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, ini nggak ada masalah untuk stochastic oscillator ini kita bisa menggunakan di semua time frame. Jadi pastinya ini bisa membantu ya, jadi nggak membingungkan kita pada saat nanti ingin menganalisa market. Dan pastinya ini bisa digunakan di semua market, seperti market saham, terus habis itu market juga ada trading komoditi seperti gold, forex, dan semuanya gitu. Jadi pada dasarnya memang technical analysis bisa digunakan untuk menganalisa hampir semua market ya, bisa dibilang semua market gitu. Oke, kita langsung aja melakukan pengaplikasian pada chart. Ini seperti yang Bapak atau Ibu bisa lihat di depan. Jadi kita lihat yang di bagian bawah ini adalah stochastic oscillator-nya yang kita sudah set 533. Gitu, di sini kita bisa lihat area oversold. Jadi dia akan turun di area. Jadi ingat ya, untuk yang di garis bawah ini, jadi kan ada dua garis nih. Ada garis yang titik-titik, yang garis terputus ini. Yang di bawah ini adalah area oversold. Lalu yang di bagian atas, garis titik-titik ini adalah area overbought. Jadi ini mengartikan bahwa kalau misalnya udah oversold, itu sudah terjual banyak ya, terlalu banyak terjual, makanya kita bisa melakukan buy di sini. Sebagai indikator kita bisa melakukan posisi buy. Gitu. Seperti ini juga, ini ada di area oversold dan ini bisa menjadi indikator bahwa kita bisa melakukan posisi buy di sini dan kita bisa lihat bahwa harga itu naik ya. Ini juga yang selanjutnya ini adalah oversold, kita bisa lihat juga posisi buy kita bisa pasang di sini dan ada overbought seperti yang ini ada di atas ya, overbought. Nah, di sini kita bisa pasang posisi sell
Dan kita juga bisa melihat bahwa memang pergerakannya turun drastis setelah dia ada overbought atau jenuh beli ya. Jadi udah terlalu banyak belinya, akhirnya kita bisa melakukan posisi sell karena harga itu akan turun. Seperti yang di sini juga ada oversold, jadi kita bisa pasang posisi buy, lalu overbought lagi, kita bisa pasang posisi sell, dan oversold. Ini kita bisa pasang posisi buy. Jadi bisa terlihat ini naik dan trennya juga ya, jadi trend following ya, kita harus selalu trend following. Kita bisa melihat bahwa dari exponential moving average-nya atau line dari EMA-nya, ini dia masih di atas ya. Jadi pastinya kita harus mengikuti trennya juga gitu. Lalu selanjutnya adalah beberapa aturan yang Anda harus tahu. Jadi sebelum menggunakan indikator stochastic oscillator, ini pastikan Anda udah tahu ya mengenai peraturan-peraturan ini. Jadi saya akan menginformasikan mengenai peraturannya. Jadi stokastik itu hanyalah alat bantu pelengkap di dalam menganalisis pergerakan harga sebuah market. Penggunaan tetap harus dikombin dengan trend analisis, chart pattern, candlestick pattern, dan lain-lain. Gitu. Jadi jangan kita menggunakan satu indikator ini saja untuk menentukan posisi atau menentukan kita mau mengambil posisi apa nih, buy atau sell. Jangan menggunakan satu saja, tapi kita bisa menggunakan beberapa seperti trend analysis, chart pattern, candlestick juga ya. Lalu dalam bullish participation, maka stokastik cenderung selalu berada di area overbought gitu. Sebaliknya juga ya, dalam bearish itu pastinya akan ada di oversold ya, jadi kebalikannya dari yang tadi. Lalu tidak selalu saat overbought tren akan berubah menjadi bearish dan kita lakukan sell. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi nggak selalu di area overbought ini ya. Jadi tidak selalu saat overbought tren akan berubah menjadi bearish ya. Gitu. Jadi ini juga kita harus perhatikan. Lalu yang selanjutnya kita juga harus perhatikan tren pada time frame yang lebih besar untuk menghindari false signal. Ketika harga sedang trending dalam kondisi uptrend dan stokastik juga overbought pada time frame lebih rendah. Sebaiknya tunggu stokastik menunjukkan oversold untuk memutuskan entry buy. Dan juga sebaliknya gitu. Jadi ini kita harus perhatikan ya. Oke, itu aja untuk materi stochastic oscillator. Apakah kamu sudah mengetahui beberapa hal mengenai stochastic oscillator? Jika ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau kamu masih butuh bantuan untuk memahami stochastic oscillator, kamu bisa langsung chat ke kami dengan mengklik link yang ada di description box di bawah video ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa bagikan link video ini ke sosial mediamu agar teman-teman kamu bisa ikut belajar juga. Orbit TV akan hadir kembali dengan program-program edukasi lainnya untuk membantu para trader. Kami berharap dari video-video ini kamu bisa belajar trading secara mandiri hingga mencapai profit maksimal. Nantikan episode kita selanjutnya di Rumah Belajar Trading dari Nol. Akhir kata, saya Danu Nuraga pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.